narasumbernya handal. Mantap. Mari kita sambut Datuk Ringga Pandanu dengan perasaan senang. Kepada Pak Ringga kami persilahkan. Waduh, nggak bisa balas pantun deh ya. Bagus banget. Ya, kita beri aplaus luar biasa buat Kak Meli, Pak Nora, dan tentunya buat teman-teman semua. Jadi walaupun malam kayaknya kok bawaannya semangat ya. Padahal saya juga baru sampai dari Kebumen pagi. Kita ya biasa ya, hari raya gitu ya, belum sempat pulang kampung. Jadi sama Bu Wiji pulang kampung jam 8 harus sudah sampai rumah gitu ya. Alhamdulillah sudah sampai rumah lagi, dan saya semangat banget hari ini. Materi ini adalah materi rahasia saya belum sempat bahayakan ini, tapi saya dapat ini kira-kira 1 tahun yang lalu. Jadi ketika itu pas kita benar-benar pandemi. Wah, ini materinya luar biasa. Buat saya nggak tahu buat teman-teman, tapi nanti bismillah kita buka ya. Oke, Kak Meli izin untuk sampaikan materinya langsung ya. Terima kasih banget dan stay tune di belakang. Oke, teman-teman, mudah-mudahan apa yang kemarin disampaikan itu juga punya manfaat, dan hari ini adalah lanjutan dari kemarin. Masih ingat kan ya, kemarin itu kita ngapain? Di bagian akhir saya bilang bahwa ternyata kalau kita pengen banget doa kita terwujud, ada 3 doa. Masih ingat ya 3 doanya? Boleh ditulis di chat box. Pertama adalah doanya kita pengen banget dapat 100 juta per bulan. Tadi langsung di jalan Bu Wiji langsung ngomong gini, koreksi buat kita, kenapa jangan 100 juta, kalau gitu tanggung 1 miliar aja. Cakep banget gitu ya. Kalau istri udah ngedukung kan enak. Gitu ya. Yang kedua doanya adalah bagaimana kita punya passive income, jadi bukan dari active income ya, bukan dari bekerja hanya full 8 jam sakit non-mafat yang masih bekerja, tapi memang kita pengen banget dari passive income. Nah, karena passive income makanya kita ada di Armina Daily. Setuju banget ya. Dan yang ketiga, kita pengen passive income itu dihasilkan dari apa yang kita namakan membangun aset. Dan hari ini akhirnya saya harus keluarkan materi ini karena materi ini sebenarnya masih pengen banget didiskusikan dengan teman-teman, terutama mentor. Tapi buat saya ini teman-teman bisa dapat hadiah dari saya. Mudah-mudahan setelah ini ada gini toh gitu ya. Karena ini sebetulnya adalah rangkuman dari berapa banyak kegiatan saya, teman-teman leader. Harusnya ngapain sih gitu ya, hampir 1 tahun belajar ini, harusnya ngelakuin tuh ini gitu ya. Oke, kita siapkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebentar. Yes, saya sengaja tampilkan 2 mentor kita agar energi kita selalu tersambung pada beliau. Dan pertanyaannya, beliau selalu bilang bahwa di bisnis kita itu adalah bisnis bangun aset, dan bisnis bangun asetnya melalui Armina Daily gitu ya. Dan saya harapkan setelah hari ini nih teman-teman tuh bisa tahu, bangun aset tuh ini gitu, maksudnya tuh ini ya, agar persepsinya tidak kemana-mana gitu ya. Oke, kita siap belajar ya. Yang siap belajar katakan saya pengen lihat tahu dulu siapa yang masih semangat belajarnya, katakan saya di apa yang namanya, di chat box ya. Saya mau lihat dulu yang semangat siapa aja. Wah, Kak Widi langsung. Nah, ini dia. Wais, mantap. Nah, langsung. Nah, ini kalau udah cet energinya tuh dapat. Dan doa saya teman-teman di malam hari ini bisa langsung praktek besok. Mudah-mudahan ini juga bisa dipraktekkan karena ya ini adalah rangkuman dari apa yang saya kerjakan. Jadi bukan sebuah teori biasa, tapi rangkuman. Dan saya sudah survei juga hampir sebagian besar orang-orang yang sukses di dunia network marketing itu menggunakan pola ini, gitu ya. Oke, teman-teman, kita mulai ya. Set. Oke. Nah, kita akan belajar 3 hal malam ini. Mudah-mudahan cukup waktunya 1 jam. Tapi kalau tidak cukup mungkin extend sekitar 30 menit. Kalaupun tidak nanti kita akan rank waktunya lagi agar menyelesaikan materi ini. Karena materi ini kalau tidak selesai rasanya juga kedepannya itu jadi berat buat kita gitu ya. Tapi setelah materi ini kelar, teman-teman tuh bisa menjadi lebih enteng menjalankan bisnisnya. Jadi tahu, harus begini. Terutama teman-teman yang baru gitu ya. Nah, kita akan belajar 3 hal. Pertama, apa sih yang disebut dengan membangun aset itu? Kemudian langkah apa yang harus dilakukan ketika kita membangun aset, dan skill
7 skill apa nih? Skillnya apa aja sih ketika kita mau bangun aset? Nah, teman-teman, materi ini adalah bagian dari 3M sebenarnya. Teman-teman paham ya? Yang pertama adalah memakai, yang kedua adalah menceritakan ya, story, membangun cerita, dan yang ketiga adalah membangun aset. Dan ini adalah satu materi yang insya Allah bermanfaat. Kalaupun tidak bermanfaat, nggak apa-apa. Di skip, insya Allah jadi manfaat kemudian ya. Oke, maksa banget ya. Oke, saya lanjut dengan materi pertama. Pertanyaannya, siapa yang paham tentang membangun aset? Ada nggak yang udah paham? Apa sih yang membangun aset itu? Saya pengen tahu dulu nih teman-teman. Boleh tulis di chat box, siapa yang udah paham selama ini? Membangun aset itu apa? Belum ya? Oke. Kameli langsung jawab belum aja. Nggak apa-apa. Ada siapa lagi yang merasa, aku sendiri belum paham palingnya yang disebut membangun aset itu apa sih sebenarnya? Apakah apa sih yang disebut aset itu? Belum kakak, Tazkirah. Yes, oke. Saya masih nunggu beberapa, belum paham. Oke, teman-teman, ada kata-kata dari Robert T. Kiyosaki yang selalu kita gunakan ilmunya. Tentu paham teman-teman ya, Robert T. Kiyosaki mengajak mitra sebanyak-banyak itu ada yang jawab. Belum paham apa itu bangun aset ya. Jadi Robert T. Kiyosaki ini kan yang mengajarkan kepada kita tentang 4 kuadran miliarder. Saya menyebutnya 4 kuadran miliarder karena sebetulnya adalah semua bisa jadi miliarder gitu ya. Hanya mungkin pola dan jalannya berbeda gitu. Ada yang karyawan, ada yang self-employed ya, bekerja dengan profesinya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah membangun bisnis, menjadi business owner, dan ketiga adalah menjadi investor. Tapi dalam konteks semua ya, kalau di konteks semua, maka ada sesuatu yang bisa dihasilkan ketika mereka menjadi miliarder, mereka menjadi lebih kaya dari sebelumnya adalah ketika mereka bisa mengembangkan aset. Nah, dalam bisnis properti misalkan, teman-teman tahu ya developer gitu ya, developer, seorang developer atau seorang pemilik properti itu akan disebut dengan kaya banget, hebat banget, duitnya banyak banget ketika apa? Ketika mereka punya banyak aset properti. Properti ini banyak, perumahan di sini ya, kita bilang siapa sih, Ciputra misalkan, itu asetnya banyak banget. Semakin banyak aset mereka, maka semakin banyak uang yang akan mereka masukkan. Jadi aset itu adalah sesuatu yang menghasilkan uang ya. Sepakat dengan saya ya. Aset itu boleh diulang kata-katanya saya, kalau sambil ngomong juga nggak apa-apa biar ingat. Aset itu adalah segala sesuatu yang menghasilkan uang ke dalam kantong kita. Itu bukan kata saya, tapi kata Robert T. Kiyosaki. Nah, aset itu adalah pemasukan bagi pemilik aset gitu. Jadi kalau Anda punya aset, kemudian aset memberikan pemasukan, nah itu yang dimaksud sama Robert T. Kiyosaki. Semakin besar aset, semakin banyak propertinya, maka semakin banyak penghasilannya. Nah kalau teman-teman punya toko, misalkan Kak Nura, Kak Meli, Kak Anggraini, Kak Mia gitu ya, punya toko sampai 1000 toko, 1000 toko. Masing-masing menghasilkan per hari profit 10 juta. Kira-kira berapa tuh aset Anda? Boleh ya, sambil berpikir, tengah malam diajak ngitung gitu ya. Enggak ya, coba kita bayangkan. Kita punya 1000 toko, 1000-nya masing-masing menghasilkan omset 10 juta lah gitu. Setiap hari tuh. Jadi 1000 toko dengan 10 juta. Kira-kira punya omset berapa? Punya aset berapa? Dan itu yang disebut dengan aset kita. Kira-kira udah paham belum yang disebut dengan aset nih kalau sekarang? Dalam bisnis, aset itu adalah sesuatu yang kita miliki. Sesuatu yang kita miliki, tapi bukan cuma miliki, tapi dia menghasilkan uang. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang masih ngambang dengan aset? Mudah-mudahan paham ya. Oke, dibungkus. Oke, siap. Yang lain gimana? Mau dibungkus sekarang? Oke. Teman-teman, kalau kita bicara aset ya di dalam bisnis, berarti semakin banyak aset kita, maka semakin banyak keuntungan kita. Paling nggak problemnya di networking itu asetnya itu apa?
asetnya itu siapa gitu. Ya, kita pengen bangun aset tapi nggak paham aset kita apa aja, nanti jadi nggak paham gitu ya. Nah, teman-teman, yang di dalam network marketing yang disebut dengan aset itu adalah mitra yang bergabung dengan jaringan kita. Mitra itu siapa? Orang. Gitu ya. Maka semakin besar aset dari networking kita, semakin besar. Doa kita ingat yang ketiga, kita pengen banget menghasilkan income, passive income dari minimal 1000 mitra yang bergabung dengan jaringan kita. Siapa yang setuju dengan saya? Kebayangkan kalau kita punya aset cuma 3, masing-masing 1 juta, kita cuma punya hasil omsetnya mungkin sekitar 3 juta. Tapi kalau teman-teman Kak Eni di Kendal, Kak Nura, kemudian Pak SBY gitu ya, kebayang nggak kalau kemudian 1000 orang sudah bergabung dengan Anda dan 1000-1000-nya menghasilkan profit ya, menghasilkan profit untuk Anda 1 juta per hari. Kira-kira jadi berapa duit tuh uang yang masuk ke rekening Anda? Ayo. Saya berhasil membangun aset saya sebanyak 1000 mitra. Dan 1000 mitra itu 1 orang memberikan hasil profit 1 juta per hari. Kira-kira berapa? Ya, wih, 1M. Benar. Udah lihat di 1M? Jangan sampai belum lihat di 1M ya. Oke. 1M, ayo. Sambil lihat reaksinya teman-teman. Nah, itulah aset teman-teman. Itulah aset. Maka itu orang yang bergabung di bisnis kita, itu adalah aset kita. Siapapun mereka. Entah masih mitra baru kah, entah yang sedang lagi tidur sekarang. Itu adalah aset kita gitu. Mereka lah yang akan sangat memberikan income buat kita. Nah, bagaimana? Ya. Amin. Saya berdoa banget teman-teman bisa memegang uang, nggak cuma megang ya, masuk rekening, bismillah, waduh, setiap bulan dapat 1 miliar, setiap bulan bisa menghajikan ya, menghaji perodakan 1 orang, wah keluarga diperodakan. Itu tadi tuh ngobrolnya saya sama Bu Wiji gitu, kalau punya income 1 miliar, pengennya 1 bulan ini saya bayarin perodanya mama, bilang besok om, bisa tante, udah yang penting kan kita udah punya 1M gitu ya kan. Juga cuma haji plus tapi puroda biar cepat berangkat semuanya. Kasihan ya karena tundanya makin lama gitu ya. Oke, next kita pertanyaannya. Jadi pertanyaannya sudah terjawab nih. Jadi kalau di dunia networking, aset itu adalah mitra kita yang bergabung. Sepakat dengan saya? Aset adalah mitra kita yang bergabung. Itu. Tapi pertanyaannya adalah sumber asetnya dari mana? Ya, sumber asetnya itu dari mana? Nah, sumber aset kita itu berasal dari prospek kita. Apa sih prospek kita? Ya, prospek kita itu bisa jadi adalah teman-teman kita, pertemanan kita di Facebook, pertemanan kita di TikTok. Jadi kalau ada orang, kalau itu jadi aset nih, Pak Poltak saya mau nanya juga teman-teman nih, mau tanya nih, seandainya nih ada orang berteman dengan Facebook kita, di mindset kita, orang itu adalah aset kita. Kira-kira nih, kalau dia pasang status, gitu ya, dia pasang status, apa yang kita akan lakukan? Dia ini aset, bakal menghasilkan uang buat kita. Tiba-tiba dia pasang status di media sosialnya, tiba-tiba dia pasang PT itu di TikToknya. Apa yang akan kita lakukan? Respon, benar. Respon, dikasih LKS, like, comment, dan share. Kenapa kita lakukan itu? Karena dia akan menghasilkan uang dengan kita. Nggak ada ceritanya kalau orang kemudian jadi teman kita di Facebook, kemudian teman kita di Instagram, kita tahu konsepnya, mindsetnya bahwa semua orang akan menjadi aset kita. Nggak ada yang kemudian kita bilang gini, alah status tuh apa sih? Status kayak gitu tuh, alah ini orangnya begini. Nggak akan kita kata-katakan dengan kata-kata negatif. Yang pasti, ya Allah ya Karim, Bu, itu nggak salah, anaknya pinter banget. Ketika dia pasang status, si anaknya pinter ngaji gitu. Ya Robi, mudah-mudahan jadi anak yang, wah pokoknya dipuji. Benar nggak sih?
Kenapa melakukan itu? Karena kita tahu satu saat dia akan jadi orang yang menghasilkan sesuatu buat kita. Jadi, teman-teman, insight yang buat teman-teman hari ini adalah semua orang yang ada di sekitar Anda, yang jadi teman Facebook Anda, yang jadi teman PT Anda, yang like Anda, yang like komen Anda, status itu adalah aset Anda. Setuju dengan saya? Semua dengan aset Anda. Dan kalau mereka jadi aset, maka bahagiakan mereka. Ya kan? Setuju nggak nih? Jangan-jangan, oh enggak, paling enggak. Kalau yang itu nggak mau deh. Kalau yang itu mah gue sebel banget. Ya kan? Nah, setuju. Nah, pertanyaannya paling enggak, gimana caranya agar aset itu menghasilkan uang? Saya sudah berteman banyak begitu. Dulu perkenalan saya sama Kameli adalah, saya ingat banget ketika Kameli bertanya di satu momen, dia bilang, "Pak, bagaimana caranya yang amin-amin tadi di video TikTok kita kemudian masuk ke kolam kita?" Nah, itu dia. Itu ilmu yang harus kita dapat tuh, Kameli. Gimana caranya mereka yang jadi prospek kita, siapapun mereka itu masuk ke kolam kita, dan kemudian kita bahagiakan, kita muliakan, dan akhirnya itu menghasilkan sesuatu buat kita. Tapi nggak bisa begitu ternyata, ya kan? Iya benar, itu keinget banget misalnya, saya nggak akan lupa itu ya. Karena buat saya itu, saya lagi berpikir, andai ada ilmu itu, andai ada tool buat itu, saya ambil itu. Pokoknya setiap yang komen langsung jadi masuk kolam. Kan enak banget itu. Hati-hati komen di statusnya Miss Del, status Paringga. Begitu komen amin aja langsung ketarik tuh, trik, datanya langsung masuk ke kolam kita. Kan enak banget ya. Ya, tapi tidak begitu. Pada akhirnya kita harus melakukan apa yang disebut dengan kita membuat list dulu nih. Dari prospek tadi tidak bisa semuanya gitu. Kalau kemarin pertanyaan Pak SBY, paling enggak saya tuh begini gimana caranya gitu. Nah, langkahnya ini Pak, semua teman Facebook kita, semua teman IG kita, semua teman TikTok kita jadikan daftar nama. Masukkan ke daftar nama. Dari daftar nama itulah kita baru bisa melakukan yang namanya proses recruiting, proses recruitment. Kita baru jadikan mereka bagian untuk menjadi tim kita. Dan ketika itu menjadi bagian tim kita, apa yang terjadi? Proses itu akan memberikan income buat kita. Pertanyaan buat saya. Lalu, kalau hari ini, teman-teman, pertemanan Facebook-nya sedikit, pertemanan IG-nya sedikit, data WA-nya sedikit, artinya aset data Anda tuh kecil banget gitu. Maka wajar nggak sih kalau nggak closing? Wajar. Karena kecil ya. Artinya kalau teman kita banyak, misalnya berapa tuh? 100.000, udah 150 mungkin ya di TikTok. Di IG berapa tuh gitu. Artinya semakin banyak data yang masuk menjadi pertemanan kita di media sosial akan memberikan kesempatan kita untuk membangun aset lebih besar. Dan kalau dapat lebih besar artinya apa Pak Poltak? Income kita akan jauh lebih besar. Setuju? Sepakat dengan saya? Lalu apa yang harus dilakukan kalau gitu Paringga? Perbesar prospek, perbesar pertemanan, perbesar hubungan dengan orang, kemudian jadikan mereka daftar nama, dan kemudian lakukan yang namanya proses recruitment. Ya, proses recruitment itu terpenting dalam bisnis kita, dalam bisnis networking. Kalau Anda bisa melakukan recruitment, lebih jago, skillnya lebih hebat, skillnya lebih jos gitu ya, maka seberapa besar aset Anda ini, ya orang yang amin-amin kata Kameli kemudian masuk kolam, tidak menjadi daftar nama kita, maka setiap hari bertambah tuh. Begitu kita pasang doa, amin, nambah. Pasang doa, amin, nambah. Itu akan jadi aset kita, gitu. Ternyata nggak ada toolsnya itu Kameli gitu. Jadi gimana caranya konversi? Nanti kita akan belajar. Tapi hari ini saya akan memberikan kepada Anda, kepada kita semua, kepada wawasan bagaimana sebenarnya bangunan aset itu dibangun. Yes?
Nah, setelah kita tahu, gimana paling nggak menjadikan yang namanya tadi ya, yang namanya data prospek tadi itu bisa jadi aset kita. Apakah ujuk-ujuk gitu ya? Enggak juga ya. Enggak bisa ujuk-ujuk gitu ya. Harus ada tahapan. Maka saya merangkumnya ada 7 tahapan yang harus kita lakukan, dan ini adalah apa yang saya kerjakan selama ini. Ya, dari mulai ini, dan mudah-mudahan ini jadi bekal buat teman-teman besok sudah tahu, oh aku harus ngapain. Baru tahapan mana yang aku lakukan. Dan ini saya mencoba merubahnya dalam konteks online ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin jalannya offline, tinggal merubah sedikit-sedikit aja ya. Tapi ini adalah saya lakukan prosesnya dan saya lakukan jalannya gitu ya. Oke, pertama ada 7 langkah. Pertama, kita harus melakukan yang menemukan prospek. Di mana harus ketemunya? Kita harus pelajari. Kita harus punya skill itu. Gimana caranya menemukan itu? Yang kedua, bagaimana mengundang prospek tadi? Mengundang itu kita punya kegiatan, tapi online gimana paling nggak ketemu orang. Nah, kita harus punya skill juga tentang itu. Yang ketiga, bagaimana mempresentasikan? Udah kita undang, bagaimana mereka kemudian tahu produk kita, tahu potensi kita, tahu apa yang akan kita tawarkan. Maka harus punya kemampuan presentasi. Tools-nya apa yang harus dibutuhkan. Sudah dipresentasikan, follow up-nya bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Follow up-nya sudah selesai, bagaimana sampai mereka yakin dan kemudian closing kita terjadi. Ingat, di poin 5 ini ada duitnya. Di poin 4 ada uangnya, poin 5 ada duitnya. Kenapa? Kalau Anda hanya lakukan temukan prospek, undang, presentasi, follow up, tapi nggak closing, ada uangnya? Nggak ada, ya kan? Dan ingat, closing mitra itu terjadi ketika mereka melakukan pembelanjaan. Kalau tidak jadi pembelanjaan gimana? Nah, itu bisnis kita berjalannya di poin kelima. Ketika poin kelima yang terjadi, baru yang namanya aset itu mulai ada hasilnya. Sampai sini teman-teman masuk akal ya. Kenapa ada orang yang kemudian jalannya tuh cuma nggak menghasilkan. Jangan-jangan cuma sampai posisi close, sampai follow up aja. Sudah selesai tuh, tapi nggak closing gitu. Closingnya itu maksudnya gimana sih? Paling nggak closing itu adalah ada uang masuk ke rekening kita jadi barang. Gitu. Jadi ada profit, itu closing. Kalau cuma, baiklah saya tanda tangan, baiklah saya isi data, itu closing bukan? Bukan ya. Jangan GR baru dikasih data banyak-banyak, bayiin ya, kaiin baru, ih Baku udah banyak lu hari ini closing 10. Oh iya, udah transfer belum? Masih dalam bentuk database, data aja gitu. Itu belum closing. Closing itu ada uang mereka transfer, itu closing. Sampai ini sepakat ya. Jadi sepakat nih, hari ini udah mulai, oh iya benar. Mulai hari ini closing itu ada uang masuk ke rekening. Iya, nggak ada uang masuk itu belum termasuk closing. Udah closing, apa yang harus dilakukan? Bantu mereka bagaimana memulai. Nah, biasanya teman-teman ini mandeknya di 165. Kalau 165 itu closing bukan? Saya tanya, kalau 165 itu closing bukan? Ayo. Bukan. Yes, 155 itu belum closing. Kenapa belum closing paling enggak? Belum dapat income buat kita. Ya kan? Baru beli starter kit loh, ingat. Baru beli starter kit. Tapi udah diposting loh paling enggak, ya itu buat Anda melakukan posting. Tapi secara transaksi 165 itu belum closing. Waduh, banyak banget gue karena ini gue pikir udah closing selama ini. Ya, nah Anda harus punya skill tuh bagaimana mengclosingkan itu. Karena belum belanja, yes, melakukan pembelanjaan, betul banget. Nah, di keenam baru Anda melakukan tuh yang namanya gimana caranya mereka kemudian bisa memulai bisnisnya. Udah closing, udah bukan 165 itu bukan pendaftaran, baru beli starter kit. Pendaftaran itu karena dia punya formulir diisi gitu kan. Ya kan? Itu baru starter kit itu 165 itu, ya. Oke.
Kalau mereka sudah closing, sudah melakukan pembelanjaan pertama, maka tugas Anda, tugas kita, tugas Anda semua nih yang pengen asetnya berkembang, ajarkan mereka bagaimana memulai bisnis ini. Nggak bisa didiemin, udah biarin aja, ikutin aja kata saya. Nggak, harus Anda kasih tahu, harus ngapain, apa yang dilakukan. Nah, mudah-mudahan materi ini jadi materi teman-teman semua untuk mengajarkan. Setuju dengan saya? Mudah-mudahan. Tapi kan aku belum tahu materinya kayak gimana, Pak Riga. Makanya hari ini saya bilang, jangan buka rahasia materi ini ke orang lain. Iya kan? Karena materi ini buat Anda, bukan buat saya aja. Tapi buat kita, buat mitra kita. Gitu. Wah, ini yang harus aku lakukan, ini tuh. Gitu. Selesai sampai di situ? Enggak, ada langkah ketujuh. Langkah ketujuh adalah Anda jangan cuma berhenti sampai mendaftarkan, Anda jangan cuma berhenti sampai belanja pertama, Anda jangan cuma berhenti mengajarkan bagaimana mungkin, tapi Anda nggak lakukan pembinaan, nggak akan dapat yang namanya passive income. Karena passive income itu terjadi di plan A atau plan B. Plan B. Plan B itu pembelanjaan pertama apa pembelanjaan kedua? Pembelanjaan kedua. Jadi kalau mereka baru sampai ke belanjaan pertama, itu baru sampai tahap kelima dan tahap keenam. Di mana passive income terjadi? Di poin 7, di pembinaan mitra. Maka itu ternyata kalau teman-teman tanya, Pak Ringga, kok saya belum dapat gaji dari jangan-jangan tahap ketujuhnya nggak Anda jalankan. Betul. Ayo, siapa yang hari ini? Aduh, saya tuh tadi kalau Nora gajian mendekati 2 juta, saya juga 2 juta lebih lah gitu ya. Miss Del tadi angkanya juga luar biasa banget, dahsyat gitu ya. Apa yang terjadi? Dari mana Miss Del dapat angka itu? Dari angka 7, dari tahap ke-7. Setelah mitranya dibina, bagaimana? Sampai diaplikasikan nih teman-teman. Hari ini diajar, ayo dong undang Pak Ringga, biar bagaimana bisa mulai angka 6 dan kemudian angka 7-nya menghasilkan. Dan 7 itu diputar terus, berjalan terus menjadi sebuah gulungan. Apa yang terjadi, Kak Siti? Kalau 7-nya terus berputar, itu aset jadi duit terus itu. Orang yang udah bergabung tahu bagaimana menjalankan bisnisnya. Mulai dari nomor 1, lakukan lagi. Sampai ke nomor 5, mulai lagi ke 7. Itu yang terjadi. Jadi sudah paham belum? Kira-kira udah paham belum? Kenapa kita asetnya belum terbangun? Kenapa aset kita belum menghasilkan? Karena bisa jadi berhenti di nomor 5. Atau jangan-jangan senang sama presentasi. Tiap hari presentasi aja. Ada yang gitu? Ada. Tapi nggak ada di sini. Ya, ada tapi nggak ada di sini. Oke, teman-teman. Dari 7 tahap ini, mana tahapan yang Anda paling suka? Saya pengen tunggu sambil saya minum dulu soalnya ya. Tahapan mana yang Anda paling suka? Saya pengen tahu tahapan mana yang Anda paling suka. Silahkan tulis di chat box. Jadi kalau ditanya kenapa nomor 7 ditulungan sampai tujuan, benar nggak? Nggak salah. Saya nggak tahu konsep ini bagaimana, ini Bapak Hajuli yang ngajarkan saya, tapi almarhum menitipkan ini kita nggak. 7 uangnya ada banyak, benar. Tapi kalau 7-nya nomor 5 nggak jalan, kata Kak Ainun, kalau nomor 5 nggak jalan, nomor 4 nggak jalan, nggak akan tuh dapat nomor 7 gitu. Jadi bagian mana nih Pak Ringga yang saya sukai? Saya suka semua tahapan. Iya kan? Saya suka semua tahapan. Nah, itu tuh kata Kak Erna. Semuanya kita suka. Oke. Harus sampai semua. Ikan cucut, ikan teri. Kita lanjut aja ya Mbak Sri. Oke, saya lanjut dulu. Ya, saya lanjut dulu. Bismillah. Kira-kira materinya sampai sini aja udah kebayang nggak sih? Udah kebayang nggak apa yang teman-teman mau bangun? Jangan-jangan nggak ngerti. Kalau ada yang nggak ngerti, boleh tulis nggak ngerti, nanti kita ngulang di bagian mana gitu ya. Oke, next. Pak SBY langsung jempolnya 3. Satu lagi Pak, kurang Pak, kaki.
Oke, lanjut ya. Next. Nah, kita akan bahas satu persatu. Maka itu saya bilang saya mohon maaf, mohon izin banget. Ini mudah-mudahan waktunya cukup ya. Wah, udah mendekat satu saat. Mohon izin banget kalau ini tidak cukup, bisa ke teman-teman. Paling enggak kita break dulu, kita lanjut besok nggak apa-apa ya. Oke, pantun apa tuh pantangnya keren. Nah, ngerti ya. Oke, kita belanjak di tahap nomor 1, menemukan prospek. Teman-teman, ini adalah yang krusial banget. Ya, krusial banget di proses nomor 7. Karena ini adalah langkah awal dari kita membangun aset. Maka itu, ini adalah satu kunci yang teman-teman nggak boleh main-main di sini. Di bagian ini benar-benar harus serius, benar-benar teman-teman harus punya HPS terbaik. Ya, harus punya sesuatu yang jago banget. Nah, tolong dicatat PR dari saya. Tolong dicatat PR dari saya. Ya, saya tunggu besok pagi. Ya, saya tunggu besok pagi. Catat aset Anda semua. Aset saya apa paling enggak? Mitra saya? Bukan. Mitra itu udah gabung. Yang jadi aset Anda adalah berapa pertemanan WA, ya. Catat ya. Berapa pertemanan WA, berapa pertemanan Facebook, berapa follower Anda di TikTok, berapa follower Anda di Instagram. Itu adalah aset Anda. Ini tahap pertama. Kita akan temukan orangnya. Di mana? Di media sosial karena kita online. Kalau dulu offline Anda tinggal lakukan yang namanya FFBC. Bagaimana dari keluarga, Anda tanya dari pertemanan, dari bisnis, dari community, itu Anda lakukan tuh. Anda gabung itu jadi bagian daripada daftar nama. Tapi di online, tugasnya dari sekarang. Yes, saya minta tugasnya dikumpulkan besok. Oh, kalau ada yang nggak ikut, gimana paling nggak? Kita kasih, kayaknya harus kasih punishment ya. Reward dikasih nggak? Reward ada, saya udah siapin rewardnya. Tapi kalau itu saya punish dulu. Kalau enggak, aduh, paling enggak ini aset saya ternyata pertemanan Facebook 400. Pertemanan Facebook 400. Iya, cuma 400 orang. Makanya itu wajar nggak kalau pasang status ada yang baca, nggak ada yang baca, nggak ada yang komen, kan kecil banget gitu ya. Oke, sudah dicatat tugasnya dari saya ya. Kita akan menemukan itu dari media sosial. Maka tugas kita di hari besok adalah bagaimana kita akan menemukan prospek kita yang besar banget itu di media sosial. Kita akan temukan itu. Sudah, mudah-mudahan sudah dicatat semua ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau di offline Anda bisa menggunakan nama keluarga, saudara, teman kantor dulu, teman di pengajian, itu dikumpulin tuh data-database-nya. Ya, karena itu adalah prospek Anda. Semakin banyak data prospek Anda punya aset yang besar. Kebayang nggak, Bunda Ari, kalau seluruh orang Hong Kong database-nya Anda pegang? Beh, Anda tahu siapa yang membeli Twitter? Ada yang tahu yang beli Twitter siapa? Berapa nilai dibelinya? Saya pengen tahu dulu pengetahuan Anda. Anda tahu dari Twitter? Ini nggak ada yang jawab, nggak ada yang tahu. Yang punya mobil Tesla, ya, Elon Musk, ya, dia beli Twitter itu dengan harga hampir 600 triliun lebih. Tahu Indonesia ibu kota baru nanti itu biayanya cuma 435 triliun. Elon beli Twitter 600 triliun. Kenapa mahal? Tahu nggak kenapa mahal? Saya pengen tahu dulu nih. Tahu nggak kenapa Elon Musk beli Twitter? Alasan utamanya apa? Kalau buat kita nih, dan materi berhubungan dengan ini. Ayo. Kalau tahu paling nggak ngerti. Karena dia beli database. Itu yang jadi Twitter, apa enggak namanya jadi database itu, dari prospek itu. Jadi asetnya Elon Musk. Gitu.
Iya, di situ ada aset berharganya apa? Yang daftar itu pasti kan ada nomor handphone. Iya, benar. Dia bayar 635. Dia nggak perlu ngumpulin dari media sosial, nggak perlu gua beli. Kenapa? Dia punya uang. Sekarang Kak Yani, Kak Siti, Kak Ari, Kak Eni mau punya aset banyak, beli aja tuh Facebook. Ini kan database-nya di situ. Yes. Jadi jangan Anda pikir murah itu database, ya. Paham nggak sekarang? Jadi paham nggak? Oh, pertemanan Facebook itu. Satu orang meminta pertemanan kita, itu adalah aset berharga buat kita. Setuju dengan saya? Satu orang minta pertemanan dan kita nggak tahu, itu jadi aset berharga. Tinggal pertanyaannya aset itu aset yang bagus atau enggak gitu ya. Aset berlian atau enggak. Nanti ada caranya. Kita screening. Nah, itu akan kita pelajari di materi selanjutnya. Ya, ini saya kasih gambaran dulu. Yes, kami ya. Di screening nanti kita. Ya, jadi kita harus bangun itu namanya daftar nama. Jadi teman-teman, ada satu perusahaan MLM, ya perusahaan networking, bahkan dia menerbitkan buku yang namanya buku list building. Dan kalau sekarang saya mau ikutin kelas list buildingnya Kak Denny Santoso, saya harus bayar 3 juta. Hanya untuk belajar bagaimana ngumpulin database. Saya ulang ya. Untuk belajar teknik ini, nih satu slide ini Pak SBY, teman-teman Pak Poltak, ini bayarnya 3 juta sama Kak Denny. Silahkan ikutin deh. Namanya list building black box. Kelasnya 3 juta. Hanya belajar ini. Bagaimana bangun list building. Coba. Dan nanti kalau saya ikutin, mau nggak teman-teman belajar? Saya ngikut nih, saya ngikut dulu. Nanti saya belajar, saya ajarin. Mau nggak teman-teman? Ya, kelasnya bayar nggak? Bayarnya 3 juta. Mendingan gue ikut Denny Santoso gitu. Ya, tapi teman-teman itu segitu mau mahalnya ilmu yang namanya menemukan list building. Tapi jangan khawatir, besok kita akan bahas ilmu ini, kita akan bahas. Dan Anda sudah bayar karena ikut kelas ini. Nggak perlu bayar 3 juta di Kodeni. Ada ilmunya, tapi mungkin lebih dahsyatnya di Kodeni. Tapi minimal Anda bisa tahu. Sebegitu besarnya. Bahkan Elon Musk mengeluarkan 600 triliun hanya untuk dapetin yang namanya database. Lalu Bu Endah bilang, ya Allah, pertemanan saya 400 di WA. Pantesan yang nulis status saya orang Armina Daily lagi semuanya. Pantesan nggak pernah closing. Aset saya paling nggak, kontak WA saya ada 1.500. Dan itu semua mitra Armina Daily. Mitra Armina Reka. Saya pasang red copy nggak laku. Kemudian bilang sama leader saya, red copy mahal kali ya. Kenapa? Saya pasang status di WA nggak ada yang laku. Lah kenapa nggak ada yang laku? Begitu saya tanya, coba dilihat database-nya, asetnya siapa aja. 1.500 itu teman Armina Daily. Lah mereka bisa beli sendiri, Bu. Oh iya ya, jadi paham. Paham nggak teman-teman? Kenapa nggak closing? Ya gara-gara aset kita ya, daftar nama kita bukan orang-orang yang kita tuju, bukan orang yang kita marketin. Oke. Nah, kita akan belajar nanti bagaimana menggunakan media sosial agar kita punya banyak pertemanan, kemudian kita optimasi medsosnya agar tambah besar prospeknya, kemudian kita akan belajar konversinya ya. Karena nggak cuma bilang punya media sosial banyak pertemanannya, kalau nggak dikonversi ya nggak akan jadi tuh, nggak akan jadi yang namanya aset gitu. Harus dirubah. Jadi kontak WA. Kenapa WA paling enggak? Karena WA adalah cara kita melakukan komunikasi. Karena kita untuk berhubungan dengan mereka. Oke, sampai sini teman-teman paham? Ini baru satu nih. Baru satu Pak SBY, mohon maaf Bu Sri Giyati. Ini baru satu ya. Udah jam 10. Udah banyak. Ya Allah, baru satu padahal kita ada 7 tahap. Gimana nih? Mau dilanjut? Atau sampai di sini dulu diendapin? Yes? Oh, kata Kak Pajar Sulastri.
Ya lanjut aja dong Pak Ringga, udah tanggung. Tanggung, yes ya. Ikan cucut, ikan teri. Kita lanjut ya Bu Swastri. Saya juga bisa kayak Kameli begitu. Coba itu aja diulang-ulang. Yang lainnya nggak bisa. Ya, next. Kita lanjut ke bagian kedua. Sudah kita temukan, nanti kita bahas untuk menemukannya di materi di hari besok ya, hari ketiga kita akan bahas bagaimana merubah media sosial kita itu menjadi magnet agar orang kemudian memberikan dengan sukarela data nomor WA-nya kepada kita, dan dengan memberikan sukarela kita itu kita jadi database buat kita. Ikan teri, ya Miss Del. Ya, saya bilang ikan cucut, ikan paus. Kita lanjut. Biarin walaupun haus-haus. Oke. Apa yang harus kita lakukan? Apakah cuma ngumpulin database doang, ngumpulin nama, ngumpulin nomor WA gitu ya, bikin PT, bikin PT, bikin PT, bikin PT, tapi nggak ada hasil? Enggak. Ya, enggak. Harus ada tahap kedua. Harus kita undang mereka. Nah, ini tahapan ini adalah tahapan yang juga penting buat teman-teman. Oke, maaf. Ya. Tahapan mengundang prospek. Mengundang itu adalah menyaring dari sekian banyak prospek yang kita dapetin tadi, apakah teman, saudara kah, kemudian mau nggak mereka dipresentasiin. Jangan-jangan dari mereka itu nggak butuh informasi dari kita. Jangan-jangan dari mereka itu nggak butuh peluang kita. Jangan-jangan mereka nggak butuh produk kita. Maka mengundang prospek itu adalah tahapan penting yang harus Anda kerjakan untuk Anda tahu benar apakah itu benar-benar prospek yang Anda cari atau sekedar cuma prospek biasa. Ibarat kata di dalam lautan ini, kita jaring segitu banyak ikan. Ada kita nyari ikan paus, yang dapat ikan teri, ikan gapi gitu ya, kecil gitu. Wah, ini bukan ini nih yang saya cari nih, bukan ini yang saya cari. Saya cari ikan paus yang gede gitu. Nah, prosesnya di sini di inviting, di proses mengundang. Apa yang dilakukan di sini? Enggak cuma sekedar Assalamualaikum, apa kabar Kameli? Kameli, aku ada acara nanti malam. Acara apaan? Seminar. Mau ikut nggak? Jebret. Ini orang baru kenal, udah langsung undang-undang gue, cepet tutup, selesai. Assalamualaikum Pak Atim, apa kabar di Jember? Ini nih saya tuh nanti malam ada acara, mau ikut nggak? Acara TOR, pembicaranya Miss Dew gini. Siapa sih? Kenal juga enggak sama gue, tiba-tiba datang. Nggak bisa teman-teman. Nggak bisa. Banyak penolakannya. Akhirnya kemudian bilang, aduh Pak Ringga, belum sampai tahap ketiga. Tahap kedua aja udah sakit lahir batin. Ditolak mulu, baru ngundang prospek. Baru ngundang, udah sakit hati. Belum sampai follow up, closing. Baru ngundang, lebih banyak sakit hatinya. Astagfirullahaladzim. Banyak-banyak istighfar pada saat ngundang. Oke, teman-teman. Lalu gimana sih caranya? Nah, saran saya nih teman-teman, sebelum Anda mengundang, tabak, ya, sebelum Anda mengundang, bangun hubungan dulu. Maka itu ketika di online nanti Anda bangun yang namanya LKS. Sering like, komen status mereka, sering share status mereka, sering komen di status PT mereka gitu. Itu dalam rangka apa? Membangun hubungan. Kalau hubungan sudah terbangun, Anda menawarkan baku kemudian gunakan namanya the power of fifth ya. Ini ilmunya Pak Juli nih. Feeling, intuiting, frekuensinya disamain. Ini ilmunya nih, bangun kesamaan gitu. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang ini di materinya besok, tapi ini saya kasih clue-cluenya dulu. Jangan-jangan selama ini Anda tuh cuma langsung, Pak, izin saya menyebar link acara buat besok. Boleh ya Pak Atim? Jebret. Kata Pak Atim, ih siapa lu? Mohon maaf ya Bu, saya nggak buka tuh status, nggak buka tuh japriannya. Ya Allah ya Karim, cuma dicontreng. Kadang-kadang dicontreng 2, kadang-kadang contreng 3. Lalu bilang, ya Allah, begitu berat derita hamba.
baru ngundang aja nggak ada yang mau hadir. Benar nggak Bu Sumiati? Ya kan? Bu Erna, kata Bu Erna, ya Allah ya Karim, bener banget Pak Ringga. Tahap-tahap pertama nih paling nggak saya gabung di sini. Jangankan casting, ngundang aja nggak ada yang hadir. Astagfirullahaladzim. Betapa sulitnya bisnis Armina Deli. Ya, padahal belum tahu ilmunya. Benar? Karena belum tahu ilmunya. Nah, nanti teman-teman akan saya ajarkan teknik PDKT namanya. Nah, hari ini saya bikin kasih dulu namanya teknik PDKT. Ngundang 10 hadir 1. Nggak apa-apa. Ada teknik PDKT, ada teknik form gitu. Karena ngobrol itu gimana sih caranya? Nah, itu ada tekniknya. Besok saya bagi ya. Tapi hari ini kita kasih spill dulu. Spill aja udah bikin gimana sih caranya? Ya. Nah, ini salah satu teknik yang saya gunakan, yang digunakan oleh sebentar, mana ya? Oke. Muntaber. Siapa yang muntaber? Jadi, teman-teman, sebelum undang, nih baru udah kan, apa kabar Bu Erna? Gimana keluarga? Baik. Oh, baik Pak Ringga. Tumben Pak Ringga. Biasa-bisanya hari ini pakai WA saya. Oh, Bu Erna gitu aja. Enggak, mau nanya aja sekali aja ada kabar-kabar apa gitu. Ibu Erna aktivitasnya apa sih? Tanya aja. Nah, itu ada teknik form namanya. Mendekatinya itu dengan satu teknik gitu ya. Jadi, oh gitu ya, Bu Erna sekarang lagi kerja atau bisnis? Kerja Pak Ringga, tapi ya gimana ya Pak Ringga ya? Kadang-kadang tuh namanya kerja dari kondisi pandemi gini teh, penghasilan dikurangi. Oh gitu. Sambil kita ngobrol, sambil cari tahu dong gitu ya. Gitu ya. Jadi nggak enak ya Bu pandemi. Nggak enak. Udah coba bisnis belum? Bisnis belum pernah. Tapi pengen bisnis, pengen banget. Ngomong-ngomong kalau bisnis teh, Bu Erna pengen berapa? Ya buat saya mah 5 juta cukup lah. 5 juta beneran cukup. Ya segitulah buat saya. 5 juta tuh cukup gitu. Gini nih Bu Erna. Kalau ada caranya bisa menghasilkan 5 juta gitu ya. Kalau ada caranya punya menghasilkan 5 juta, Bu Erna mau nggak saya undang ke seminar? Seminar? Iya. Bisa punya penghasilan 5 juta? Iya. Boleh deh Pak Ringga. Nah, baru tuh kita namanya mengundang. Nggak bilang, baru kasih linknya. Nggak ujuk-ujuk Bu Dewi Listi. Apa kabar Bu Sumiati? Ini teh kabar nggak kemana-mana. Aduh, Bu Sumiati besok malam kan ada acara. Saya tuh punya acara. Nih linknya kalau mau datang. Mau datang syukur, nggak datang udah. Nah ya udah nggak datang. Iya nggak? Itu bener nggak? Siapa yang sudah ngelakuin gitu? Main bagi link aja, main japri link. Kalau perlu BC aja. Begitu nggak datang, astagfirullahaladzim. Miss Del, saya udah undang 100 orang, saya udah 1 BC. Tidak ada satupun yang hadir. Ini salah saya apa? Salah kamu adalah kamu belum belajar. Oke, dapat gak momennya nih? Ini baru teknik kedua ya, baru langkah kedua. Dapat momennya? Nah, betul kata Mister, betul Pak. Jadi jangan cuma gitu. Nanti ada teknik namanya form. Saya akan bagi di materinya besok. Teknik itu apa sih? Ada teknik namanya form. Ya. Teknik form itu kita ngobrolnya tuh enggak. Assalamualaikum. Apa kabar? Itu red coffee udah diminum. Iya, ini langsung nanya red coffee gitu. Tanya dong. Udah pulang dari ini Kebumen Pak Ringga? Udah. Kapan pulangnya? Tadi gitu ya. Gimana sekarang selama Lebaran? Waduh, untung mah saya punya di Armina Deli. Oh, udah gabung Armina Deli. Oh, salah. Saya pikir saya Pak Ringga belum gabung. Nggak jadi ya kalau gitu. Ngundang. Emang apaan? Ada acara seminar, tapi seminar Armina Deli. Salah. Saya mau udah gabung. Gara-gara apa tuh? Gara-gara lupa nama Pak Ringga. Dibilang Pak Ringga yang mana nih yang belum gabung gitu kan.
Oke, teman-teman, ada yang merasa bermanfaat teknik PDKT-nya? Ini mah teknik PDKT saya mah dapat dari orang lah, bukan saya. Nah, jadi kadang-kadang kita tuh dari satu teknik aja bisa dapat, oh iya ya dari ngundang aja kita udah salah. Salahnya gimana Pak Ringga? Begitu sama Pak Ringga diajarin. Ayo sekarang saya ajarkan teknik bagaimana mengundang dengan broadcast. Itu orang baru dapat nomor di broadcast, 100 orang baru dapat nomornya di broadcast. Kemudian langsung bilang, astagfirullahaladzim, teknik Paringga tidak berhasil. Kenapa? Tidak ada satupun yang saya broadcast itu menyambut. Padahal gara-garanya, kalau orang di broadcast belum simpan nomor kita, nggak akan dibuka, nggak akan nyampe pesan kita. Oh, langsung kata-katanya. Oh, langsung diblokir. Mending kalau diblokir, bu orang nggak nyampe gimana diblokir ya. Oke, kita mau lanjut kan nih? Baru 2. Enak kan sekarang udah teman-teman tuh udah hebat-hebat baru 2. Baru 2 ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu baru tetek PDKT, baru sampai ke tahap kedua. Nah, ini baru kita koreksi nih, hari ini kita koreksi. Oh, nemuin prospek salah, berarti kita benerin. Oh, ngundang salah, kita benerin gitu ya. Sekarang presentasi. Paling enggak, saya itu presentasi ya, paling enggak saya undang ke TOR. Kok nggak ada ya yang closing? Emang yang presentasi siapa? Saya. Kamu? Iya kan kamu baru gabung. Itu dia, saya langsung presentasi. Begitu, emang gimana? Terus ditanya, sudah punya penghasilan belum? Belum ya, saya jawab belum atau paling kan saya mah harus jujur. Ini teh usaha harus jujur kan? Iya, saya jujur aja saya belum punya penghasilan. Atau kamu pengen ngasih penghasilan sama saya, kamu aja belum dapat penghasilan. Aduh gimana dong? Berarti presentasinya yang benar tuh kayak gimana? Gitu kan? Wah, dulu mah enak tuh zaman offline. Langsung ketemu orang, benar nggak? Ngundang ke rumah makan, yang seneng offline kan gitu. Ngandung presentasi, datengin door to door gitu ya. Punya kontak 1.000, 3.000, door to door 3.000. Padahal tinggal di Jakarta, rumit, ya kan? Belum jadi miliarder, pengkor itu kaki. Saking lemes itu satu-satu datang-datang ya. Home meeting satu-satu. Sekarang udah online teman-teman. Tapi begitu online teman-teman juga, itu gimana dong caranya paling nggak? Nah, di presentasi ini saya kasih tahu. Saya kasih gambaran kira-kira. Kalau teman-teman mau presentasi online, ya mau melakukan presentasi online, yang harus dilakukan dulu adalah pastikan prospeknya hadir gitu. Maka saya tuh dari tahun yang lalu itu sempat ngoceh-ngoceh gitu ke beberapa leader. Yuk kita ganti ya, jangan di live di Facebook, tapi live-nya di Zoom meeting gitu. Kenapa di Zoom meeting? Agar kita bisa memastikan orang itu hadir. Prospek kita yang kita undang tuh hadir gitu. Paling kalau nggak hadir gimana? Gila lah, luar biasa mentor kita ini terbaik banget ya. Kita berikan yang plus nanti buat biasa. Terima kasih kalau perlu WA malam ini sama Bunda Inggris. Kenapa? Ketika saya bikin presentasi ini 1 tahun atau 2 tahun yang lalu, belum ada presentasi singkat 9 menit. Dan udah disiapkan. Saya nggak tahu teman-teman udah download atau belum tuh. Kalau misalkan ada orang yang nggak bisa hadir, Anda siapkan video ini, video singkat ini untuk jadi alat bantu presentasi. Kenapa nggak presentasinya saya paling nggak? Ingat, tugas Anda hanya mengedifikasi orang yang presentasi. Biarin mereka yang muncul kekuatan yang presentasi. Kalau Anda, apalagi kita baru, belum ngerti, ditanya balik langsung jeblek aja. Ya kan? Nah, gunakan presentasi singkat. Jadi kalau lakukan presentasi online ada 2. Pertama, gunakan seminar visitor, ya, tapi bentuknya Zoom meeting. Ada di ini Bu Meli, di YouTube-nya Juli Irmayanto, di-download aja. Nanti saya kasih linknya kalau memang butuh ya. Udah lama itu, saya nggak tahu teman-teman, udah lama. Dan itu teman-teman bayangkan nih kalau punya 9 menit kan nggak panjang banget gitu. Jadi ketika mereka tidak bisa hadir ya kasih ini gitu.
ya. Nah, ini saran kalau live ya, ini Kak Seli, izin ya fotonya sih masuk ke saya nih. Kak Seli sama siapa ini yang di Sragen fotonya ya. Jadi mohon maaf, nggak harus bayar kan saya ya, Kak Seli. Karena wajahnya saya tampilkan ya. Jadi gunakan presentasi live untuk menghadirkan pembicara dan calon mitra. Ya, Bu Puji. Kemudian pastikan calon mitra hadir mengikuti presentasi dari awal. Jadi prosesnya seperti kalau kita ngundang di offline gitu. Mereka hadir gitu. Ini kita temenin. Saya rasa teman-teman di Misdia udah lakukan ini ya. Lakukan ini ya. Tapi ketika tidak hadir gimana Pak Ringga? Nah, gunakan itu tadi tuh presentasi video. Ketika mereka tidak hadir, Assalamualaikum Bu Puji, apa kabar? Iya kemarin Bu Puji nggak hadir ya di acara Thor sama Miss Del. Oh iya, kebetulan itu tuh ada urusan arisan yang kelas 10 juta, nggak enak kalau nggak dihadirin gitu. Wih, iya Pak gitu. Kalau gitu Bu, saya punya video singkat, mudah-mudahan bisa bantu. Mau nggak? Ibu punya kesempatan nggak? Ada waktu nggak buat nonton? Jangan langsung dikasih ya. Ingat, jangan langsung dikasih linknya. Jangan kasih langsung link Zoom-nya, jangan. Pastikan, kira-kira Ibu bersedia nonton nggak nih? Kalau Ibu bersedia nonton, saya kasih linknya. Mudah-mudahan bisa bantu. Oh iya nggak? Oke. Saya punya waktu kok. Tapi nggak bisa, itu berapa lama ya? Cuma 9 menit, Bu. Nggak lama kok. Yang mempresentasikan itu, tuh udah dikasih sama Miss Deo. Makasih Miss Deo. Tuh ya. Jadi tahu kan, ada yang belum download. Padahal udah lama banget ya. Berterima kasih sama Mas Hakim, berterima kasih sama Bunda Inggris ya. Biar Bunda bingung, ini kenapa saya banyak di WA hari ini? Oh terima kasih Bunda sudah membuatkan presentasi singkat, bisa banget membantu. Oh banyak itu di WA, jadi bingung. Ini apa yang terjadi gitu ya. Teman-teman, presentasi video singkat ini membantu kita ketika orang yang kita undang tidak siap hadir untuk Zoom. Orang yang kita undang tidak siap hadir, tidak hadir di acara Zoom kita, atau kita undang tapi dia tidak hadir, maka ketika kita melakukan follow up, bisa tawarkan teman-teman. Bu Nur Aimamah, kalau memang Ibu nggak sempat hadir kemarin, saya kebetulan ada video singkatnya. Kalau Ibu punya waktu, saya siap kasih linknya. Kira-kira hari ini ada waktu Ibu buat nontonnya? Wah ada. Nggak lama kan? Nggak Bu, hanya 9 menit aja. Kalau memang Ibu, silakan nanti kasih linknya. Setelah itu boleh Bu, saya izin ya untuk saya hubungi Ibu kembali. Oh boleh. Nah itu ada tekniknya teman-teman. Ya ada tekniknya. Enggak, Bu kemarin nggak hadir ya? Iya. Oh iya nih saya kasih linknya. Nonton ya Bu. Kalau udah nonton silakan transfer ya Bu. Emang siapa? Gitu. Kata Budi Wilisti, itu gue banget, jujur itu gue. Oke teman-teman, ini dari presentasi online, ini dari 2 nih. Ya, dari presentasi online ini kita udah jalanin belum? Yang presentasi live udah kayaknya ya. Benar ya? Presentasi live udah ya. Rata-rata semua udah. Ya, tapi biasanya yang presentasi video tuh nggak ada. Nanti saya kasih skripnya, mau nggak dibikinin skripnya? Kalau mau saya buatin skripnya. Ketika orang sudah hadir, kita mau follow up, saya buatin skripnya, nanti teman-teman tinggal masukin linknya. Pertanyaannya paling nggak, linknya apakah ngikut di Pak Juli, atau saya buat sendiri nanti tekniknya. Ya, tapi yang ada udah dibagi ya sama Miss Deo linknya. Jadi ini ngebantu nggak sih teman-teman adanya video presentasi? Kalau caranya seperti ini ngebantu banget nggak? Kalau nggak bantu, kebangetan. Kalau buat saya ngebantu banget, ya. Jadi berterima kasihlah sama Bunda Inggris, Mas Dapa yang sudah menyiapkan. Dan baru tahu ya, siapa yang baru tahu ada video singkat? Ayo, siapa yang jujur? Siapa yang baru tahu ada video singkat? Ya, banyak yang baru tahu ya. Ayo. Berarti nggak pernah diperhatikan ya. Padahal Bunda Inggris itu sudah sering bagi berapa tahun yang lalu itu, nanti kita lihat ya. Ayo. Oke. Kita lanjut ya. Teman-teman kita lanjut ya. Ini baru spill aja kok ya. Mohon maaf nih. Udah masuk ke 22.15.
Saya diizinkan berapa jam ya? Sejam aja ya. Bagi enak-enaknya dipotong seperti lagi sayang-sayangnya ditebas kepalanya. Oke, ini baru presentasi online ya. Baru udah kita perbaiki nih. Kita udah perbaiki nih paling enggak. Saya udah perbaiki menemukan, udah kita perbaiki mengundang, udah kita perbaiki presentasi kita perbaiki. Nah, paling enggak ini nih yang nomor 4, follow up. Saya tuh nggak tahu cara follow up. Gimana cara, saya malu banget. Malu sama siapa, Bu? Nggak usah malu ya, sama kita lagi belajar. Ya, jangan malu karena kita lagi belajar, sama-sama belajar. Teman-teman, pasang kelatar dan kalau bisa tulis di chatbox. Kalau bisa jangan tulis 1, kalau perlu ditulis di buku sampai 100. Follow up itu ada uangnya dan uang itu adanya di follow up. Uangnya itu ada di follow up. Uangnya itu ada di follow up. Jadi kalau mulai Anda paham mindset ini, mulai sekarang setelah mengundang-undang ingat follow up. Kebanyakan orang nggak mau follow up gara-gara apa? Takut ditolak. Assalamualaikum Bu Dewi, apa kabar? Iya, semalam hadir Bu? Iya, hadir ya? Iya. Gimana Bu kesannya dengan acara semalam? Kesan apa ya Pak? Orang semalam saya ngantuk tidur. Ya Allah, oh gitu ya Bu? Iya. Oh ya udah Bu, nanti saya hubungi lagi. Selesai. Kenapa? Ditolak. Karena nggak tahu kalau ada video pendek. Ya kan? Bu, saya undang lagi ya minggu depan kalau ada Miss Del. Minggu depan. Minggu depan diundang gitu. Keburu di closingin sama Pak enggak. Kan? Ya udah, manfaatkan tuh video pendek. Ya, kalau Anda berhasil melakukan follow up, saya yakin Anda akan bisa tuh dapat. Yes? Oke. Ada 3 hal penting nih. Kalau kita mau follow up itu ada 3 hal penting. Komitmen dari awal sebelum melakukan follow up. Jadi misalkan Bu Nuri Mamah begini ngundangnya. Atau Bu Sumiati atau teman-teman ngundang Bu Asmi. Bu Ella, izin nih Bu, kalau memang Ibu punya waktu untuk hadir di seminar besok, saya akan kasih linknya ke Ibu. Dan izin kalau boleh 1 jam setelah Ibu acara selesai, izin ya nanti Ringga telepon lagi, Ringga hubungi untuk kita berbicara singkat aja kok tentang acaranya. Jadi komitmennya dari awal udah dibangun, nggak cuma di BC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izinkan, mohon maaf dalam kali batin. Ini adalah undangan untuk Anda menjadi kaya raya. Silahkan Anda klik link ini dan pastikan Anda hadir. Selesai, udah nggak lakuin apa-apa. Akhirnya nggak ada yang datang. Oke? Mudah-mudahan gara-gara ini kepukul semua. Plepak. Itu dia gue yang lakuin. Kalau Anda harus dapatkan komitmen. Jadi ketika mereka selesai, Assalamualaikum Bu Ella. Bu Ella tadi hadir ya di acara sama Miss Del? Iya hadir. Gimana Bu? Ada kesan apa? Jangan langsung, jadi kapan daftar? Jangan. Kok jadi tambah bego? Jadi sedih amat ngomongnya Bu. Jangan langsung ditawarin, gimana ya Pak Ringga? Gimana ya? Jadi daftar kapan? Enggak, jangan. Gimana Bu kesannya? Kira-kira dari bagian itu, bagian mana yang Ibu senang? Oh, saya senang banget tuh bagian duit. Oh, bagian duit ya Bu? Iya, benar Bu. Di bisnis ini emang luar biasa. Pokoknya kalau Ibu nanti bisa memanfaatkan peluang ini, insya Allah Ibu bisa berangkat ke Baitullah berkali-kali. Gak cuma sendiri, bersama keluarga. Jadi dibangun dulu, gitu ya. Oke, ini 3 hal nih. Komitmen. Dan kalau dulu ya mungkin offline kita bisa nunda 2-3 hari. Kalau kita di online, jangan lama-lama. Kalau perlu misalkan 1 jam atau 30 menit setelah acara, teman-teman minta izin untuk mereka bisa dihubungi. Ya. Oke, itu dilakukan bagaimana melakukan follow up. Paling nggak ini materinya banyak gak sih? Banyak banget, ini baru spill doang ini, baru dikit-dikit. Ya. Ada yang dapat momen dari sini, dari follow up? Oh, jadi saya tahu kenapa nggak closing.
Udah kalau udah datang, udah saya undang, udah saya kasih link, saya nggak tanya. Terserah mau datang mau enggak. Yang penting mah tugas saya disuruh untuk mengundang, selesai. Leader, saya sudah mengundang. Berapa yang kamu undang? 100. Oke, begitu deh. Halo mitraku yang ganteng, yang cakep, yang cantik. Sudahkah enggak follow up? Follow up apaan, Miss? Ya itu yang kemarin undang 100. Lah, orang nggak ada yang datang. Gimana mau follow up? Kalau teman dekat, bolehkah langsung diperpendek langkah-langkahnya? Beliau langsung join. Ya, itu masing-masing ya. Tapi ini teknik, ini langkah ya. Sesuatu yang saya sudah coba praktekkan gitu. Oke ya. Kita lanjut ya. Masih ada spill selanjutnya. Ya, jadi ingat follow up itu adalah tempat uang kita. Kalau uang kita nggak ada di follow up, ya udah nggak bisa ngelakuin. Ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya nih Pak Ringga kita udah perbaiki dan presentasi udah follow up, udah kita perbaiki ya. Kemudian kita udah follow up, kita tahu uangnya ada di follow up, kita langsung bangun ini. Nah, yang selanjutnya di posisi kelima, di posisi kelima. Di langkah kelima baru kita bicara closing. Padahal di closing ini pun belum langsung closing teman-teman. Biasanya ada hal-hal yang ditanya. Bu, kalau memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kira-kira apa yang bisa Ringga bantu agar Ibu bisa dapat segera meraih rezekinya di Admin Nadir? Wah, masih ada pertanyaan Pak Ringga, masih ada pertanyaan. Oke, nah proses closing inilah proses kita namanya menghandling, ya, menghandling, memastikan bahwa ada proses yang harus dijalankan. Oh, kok banyak banget kalau lewat ya. Oke ya, maaf. Berapa tadi ya? Lewat jauh. Oke. Nah, kalau bicara closing, ini ada tekniknya ya, ada teknik yang harus teman-teman bisa pakai ya. Namanya feel, misalkan begini. Aduh, maaf sebentar ini kok dia jalan sendiri ya. Ada feel, felt, dan found gitu. Kayaknya kalau saya tuh buat saat ini nggak bisa gabung kalau harus modal gitu. Saya ngerti Bu, saya ngerti banget niatan Ibu memang seperti itu ya. Kalau memang namanya bisnis ya harus modal, saya paham banget kalau memang itu masalahnya. Saya juga sama, saya pernah merasakan pada saat Ibu fail ya, pada saat Ibu mendaftar dulu juga sama tuh merasa seperti itu. Tapi Bu, ternyata justru ketika yang saya temukan nih dari teman-teman yang sudah gabung nih Bu, yang gabung di Admina Daily, rata-rata mereka kemudian mau berjuang dan subhanallah setelah mereka daftar, kemudian melakukan pembelanjaan pertama, mereka ikhtiarkan untuk menjalankan bisnis ini, selalu ada jalan buat mereka untuk sukses. Oh gitu ya. Nah, kira-kira Bu, Ibu mau dibantu gimana? Itu adalah satu proses closing dengan cara modelnya 3F. Nanti kita akan praktek ya, kita akan praktek di mentoringnya ya, di mentoringnya. Kita lanjut dulu. Kemudian kita bisa pakai misalkan yang sering terjadi misalkan oh ini MLM ya. Ini MLM ya, langsung didebat. Wah, kata siapa MLM? Ini bukan MLM. Nah, enggak ya. Kalaupun apapun yang mereka katakan jangan didebat. Kunci ya. Apapun yang dikatakan oleh mitra ketika kita melakukan proses closing jangan lakukan debat. Ya, jangan mendebat mereka. Ya. Tapi setujui dulu, yes dulu, kemudian baru kita berikan fakta. Tapi sebenarnya yang saya ketahui nggak gitu Bu, gitu. Jadi kalau bisnis yang disebut dengan Ibu kayaknya lebih cenderung namanya money game. Kalau multi level atau networking itu justru ada aturannya begini. Nah begini itu kita punya skrip. Nanti teman-teman siapa yang butuh skrip? Butuh nggak skripnya?
Betul. Buat jawab pertanyaan-pertanyaan ini butuh slipnya. Kalau butuh saya kasih. Kalau enggak, alhamdulillah ya. Ini spill dulu nih Kak Meli, karena kalau nggak spill materinya nggak selesai. Ya, oke. Ya, jadi itu atau teman-teman bisa gunakan leader sukses gitu, leader Anda gitu ya. Oke, Bu, kalau masalah yang Ibu katakan ini sepertinya memang saya nggak bisa jawab ya Bu, jujur banget. Saya juga baru bergabung gitu ya, baru 3 bulan gabung. Jadi kayaknya hal ini agak butuh pengetahuan lebih. Tapi kalau memang Ibu setuju gitu ya, kalau memang Ibu setuju, saya Ibu bisa ngobrol. Nanti kita Zoom bertiga ya Bu, ngobrol bertiga dengan leader saya gitu ya. Ibu siapkan pertanyaan-pertanyaan apa saja yang mungkin masih Ibu belum yakin dengan bisnis ini, nanti boleh ditanyakan sama leader saya. Kira-kira Ibu siap nggak? Kebetulan banget nih, beliau nih mau bantu Ibu nih. Jadi bisa menggunakan pihak ketiga, yaitu leader kita. Ketika kita memang baru. Jadi saran saya buat mitra-mitra baru, kalau dalam proses closing, dalam proses follow up ada kesulitan, gunakan pola ini gitu. Tapi Anda dari awal Anda lakukan dulu gitu ya. Buat dulu komitmen gitu. Jangan Anda so tahu jawab gitu. Mana Anda belum tahu jawabannya apa? Wah, kalau gitu nanti leader saya direpotin dong Pak Rika. Loh, leader itu kan yang akan bantu Anda, benar bukan? Ya kalau leader nggak mau bantu terus piye? Ya. Ini sampai tahap mana ya? Tahap di ini ya. Ini jadi Anda harus edifikasi. Ya, kalau bantuan leader itu nanti si leadernya yang akan closing, yang akan membantu closing. Tapi tidak semua diulang presentasinya dari awal. Bu Miss Del, saya perkenalkan ini Bu Maya dari Kendal. Kebetulan beliau sudah luar biasa. Salah yang diedifikasi bukan Miss Del, yang diedifikasi siapa? Bu Mayanya. Beliau ini adalah mantan kepala dinas pendidikan dari Kota Bandung. Beliau tuh luar biasa Bu. Miss Del itu pernah terjadi sama diri saya. Diajak closing, diajak saya suruh bantu, yang di closing, yang diedifikasi mitranya, calon mitranya. Sayanya nggak diedifikasi. Jadi Bu Misda silakan, Pak Ringga silakan ini di closingkan. Enaknya kalau ditempeleng kayak gini mitra gitu kan ya. Oke gitu. Jadi teman-teman ketika melakukan pola ini, pastikan si mitranya punya pertanyaan-pertanyaan yang memang masih, jangan semua pertanyaan dengan dari awal. Misda boleh ya nanti tolong diulang presentasinya dari awal. Hah? Gue dari awal? Atuh. Kak gitu dong ya. Jadi ketika Misda, oke Bu, apa kabar? Iya, gimana Bu? Iya Miss, kemarin kan saya udah dengerin nih presentasinya Bu Ingkris yang video singkatnya. Tapi kayaknya ada beberapa hal nih Miss, saya udah ngobrol juga sama Bu Maya, tapi kayaknya ada yang ngeganjel. Oh iya boleh. Bagian mana yang ganjal? Boleh nanti saya bantu. Dijelaskan, jangan bagian mana yang ganjel? Enggak, semuanya belum selesai. Lu tugas ngapain? Gitu, ketahuan nggak presentasi kan? Oke, jadi ini proses yang biasanya mungkin teman-teman udah lakuin. Tapi ketika jadi teori baru tahu gitu ya. Baru tahu teori. Oh, gitu ya Pak Ringga. Oh, ada ya. Oh, ada yang kalau gitu. Langsung begitu habis ini pada WA Miss Del. Miss Del, tolong dong jumpa pribadi sama aku. Ya, bukan gitu. Ya, ingat ya, ini cara ya, ini cara. Ya, mohon maaf ya para leader besar di grup Jahebat nanti dipakai sama teman-temannya. Oke, kita lanjut ya. Spill ke lanjutnya masih spill nih. Kita masuk karena kita kan bahas di materi selanjutnya. Ini baru bicara tentang closing. Nah, di bagian ke-6 kita baru bicara tentang gimana caranya dapat duit. Kan kita tadi nih, kalau dia udah oke, udah sip, udah deal, udah closing, udah didaftarkan, lakukan pembelajaran pertama, jangan lupa di tahap ke-6 pastikan mereka bisa jalankan bisnisnya. Apa yang dilakukan? 3 hal ini. Apa yang dilakukan? 3 hal ini. Nggak banyak-banyak. 1, pakai produk, kemudian bangun story, dan menjalankan, mau belajar tentang bagaimana menjalankan
langkah-langkahnya dia membangun aset. Nah, di ini dipakai. Kenapa harus pakai gitu? Kenapa dia harus pakai dulu produknya sebentar? Kenapa dia harus pakai produknya? Ingat nih, ini kata-kata kuncinya. Kalau Anda mau profesional di bisnis ini, Anda harus pastikan Anda pakai produknya. Karena seorang pengusaha sejati itu pasti akan pakai kebutuhan hidupnya dari produk-produknya sendiri. Gitu. Tanamin dalam diri kita. Ini kita, Bu, Ibu kan mau menjalankan bisnis ini kan. Yuk kita jadi pebisnis yang sejati, Bu. Apa? Pebisnis yang sejati pakai produknya. Jangan pakai minum susu yang lain, Bu. Sekarang ganti kayak susu ini. Susu Dairy Strom, Bu. Jangan pakai hijab yang lain, Bu. Pakai hijabnya ada hisab. Jangan pakai lipstick yang lain, pakai Rilanda, Bu. Jadi itu gitu. Nah, benar Bu Mia langsung nunjukin aja tuh produknya. Nah, itu ini karena memakai produk. Satu hal yang penting lagi, kita kan nanti akan meyakinkan calon mitra kita, calon pembeli kita. Maka yang harus dilakukan apa? Kita dulu yakin. Yakin sama apa? Keunggulan sama produk Armina Daily. Itu yang harus dilakukan. Nah, kalau kitanya sendiri belum yakin, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain? Sampai sini sepakat? Setuju dengan saya? Memakai itu tujuannya untuk apa? Satu, agar kita tahu kita bersikap profesional. Yang kedua, kita menjadi orang yang tahu keunggulan produk kita. Propolis itu unggulnya di mana? Propolis Asia Pro itu dibandingkan produk lain unggulnya di mana? Bukan untuk membandingkan. Red Kopi itu unggulnya di mana? Hijab Daisa tuh unggulnya di mana? Kalau kita nggak pakai, maka saya Pak SBY nggak bisa pakai. Tapi minimal hijabnya kan istri yang pakai, benar nggak Pak SBY? Tanya, gitu kan? Jadi tahu gitu. Jangan mentang-mentang sikap pemakai sejati adalah memakai produk. Besok Pak SBY langsung pakai tuh. Hijab Daisa, enggak gitu ya. Gitu juga gitu. Betul, ini salah itu ya. Oke. Kemudian, nah teman-teman, saya pengen banget teman-teman itu mulai sekarang yang dilakukan sama mitra baru apa sih paling nggak harus dilakukan? Bu, Ibu kan baru bergabung, Bu Mia kan baru bergabung nih di Armina Daily. Kemarin kalau nggak salah Bu Mia kan pembelanjaannya produk propolis, propolis Asia Pro, kemudian Red Kopi dan Dairy Strom ya. Boleh ya Bu, setelah Ibu minum kita ngobrol ya. Apa sih yang Ibu dapetin dari itu? Nah, cerita itu yang dijadikan story. Ini yang saya maksud story yang saya suruh bikin. Bukan gambar ini kemudian jadi video TikTok. Bukan begini. Jadi, Bu Mia, gimana? Sudah diminum propolisnya? Alhamdulillah ya, Pak Ringga, ya Allah ya Karim, luar biasa. Kemarin tuh saya tuh agak sakit tenggorokan, gimana gitu Pak Ringga. Tapi setelah minum ini luar biasa ya. Nah, Bu, kenapa jadi luar biasa? Nah, mulai produk knowledge-nya dikasih. Bayangin nggak kalau kemudian mitra-mitra kita punya cerita sendiri. Tidak sekedar testimoni, tapi kisah, cerita gitu. Nah, jadi ketika teman-teman bisa bangun ini, story ini, teman-teman tuh udah dapat gitu. Jadi ketika Miss Deo nanti ini cerita bikin, ya Allah ya Karim dapat kabar dari Miss Deo di WA, Miss Deo penghasilannya hari ini 14 juta. Ih, gemes banget gak sih? Punya penghasilan, orang-orang lain THR-nya habis. Ini di Armina Daily THR-nya, tunjangan hari rayanya dibayar setelah hari raya. Udah 14 juta masuk rekening. Ya Allah ya Karim, ini nikmatnya berbisnis syariah. Itu yang Anda bangun gitu ya. Iya, benar, pada salah bikinnya. Ya kan? Nah, mulai deh teman-teman ya. Nah, tuh siapa tuh? Nur Ainun ya. Jadi cerita, ayo bangun testimoninya. Jadi setiap hari Anda bisa cerita, misalkan dari propolis itu bisa cerita dari sisi madunya, bisa cerita dari habatus saudahnya, bisa cerita dari ini. Tapi kita tidak jualan, kita cuma cerita aja tentang pengalaman kita tadi. Alhamdulillah banget. Ternyata propolis Asia Pro itu mengandung habatus sauda. Teman-teman tahu nggak hadis Nabi yang mengatakan bahwa
kemanfaatan tentang habatus sauda. Luar biasa banget ya. Dan luar biasanya nih, saya gabung bukan cuma produknya yang luar biasa. Saya juga merasakan manfaatnya dari bergabung di Al-Mina Daily. Dengar kabar nih, Miss Dev punya penghasilan 14 juta. Mau nggak dapat penghasilan segitu? Nah, kan bisa cerita, itu bisa diposting di grup WA di grup di di Facebook, itu jadi cerita kita. Oke, teman-teman, itu yang dimaksud dengan menceritakan. Jadi bukan sekedar pasang status jualan, pasang status jualan. Oh, kita kan lagi berbisnis, Pak Rika. No, bisnis itu ada aturannya ya. Jangan sampai nanti bilang, ih ini orang jualan. Orang tuh seneng beli, tapi nggak seneng dijualin. Setuju nggak? Orang seneng beli sesuatu, tapi nggak seneng kalau dijualin. Nah, kita rubah dengan menggunakan teknik membangun story. Saya pengen teman-teman yang hadir hari ini, satu saat akan cerita, subhanallah, 30 hari yang lalu, aku memulai bisnis, memulai perjalanan baru. Bergabung dengan grup Hebat Miss Del, baru 1 hari, aku diminta untuk ikut training ini. Awalnya nggak banget buat ikut training. Bayangin, belum apa-apa, sudah harus keluar investasi 100.000 untuk training. Di mana-mana kan gratis ya. Tapi luar biasanya, ilmunya jadi luar biasa. 30 hari saya digembleng bagaimana menjalankan bisnisnya. Dengan sangat-sangat menyenangkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ini jalan saya. Teman-teman yang mau gabung, pastikan deh, punya pikiran bersih dulu. Yuk, jalankan bisnis Al-Mina. Itu story, gitu. Itu story. Paling nggak tuh saya nggak bisa nulis kayak gitu. Saya juga nggak bisa awalnya, sama. Tapi tulis aja. Makanya nanti selama 30 hari, teman-teman harus menulis satu kesan dari satu pengalaman Anda di Al-Mina Daily. Jadi PR ya, harus bikin cerita. Waduh. Siap nggak nih? Siap nggak nih? Siap nggak setiap hari selama 30 hari? Artinya teman-teman akan punya 30 hari angle cerita gimana caranya teman-teman bisa promosi. Besok-besok nggak promosi, nggak gini lagi. Disediakan propolis Asia Pro harga 325, nggak begitu lagi. Ya, punya cara yang menyenangkan. Oke, nah ini contoh-contohnya ya, saya buatin story-nya ya. Nah, maka yang selanjutnya sebentar, ini harusnya udah selesai. Oke. Ya, oke. Selanjutnya yang di baru tahap terakhir, kita lakukan yang namanya pembinaan mitra. Apa yang dilakukan? Jadikan mitra kita adalah orang yang good team player, pemain terbaik gitu. Kalau ada sesuatu, konsultasi sama leader tentang kendala, itu konsultasi dengan leader. Jalankan konsultasi, lakukan edifikasi, lakukan kerjasama. Untuk apa? Untuk membangun tim. Formula suksesnya dijalankan. Teman-teman, pada akhirnya saya cuma bilang, banyak banget pertanyaannya pasti di kepala Anda semua. Ini spill-spill doang ini baru permukaan. Saya undang Kameli ke hadapan saya karena materi saya sudah selesai untuk malam ini. Ya, ini baru spill-spill doang ya, udah bikin ngebul. Mudah-mudahan nggak ngebul ya. Tapi teman-teman kalau ada pertanyaan kita bisa discuss. Kalaupun materinya paling nggak ini kan materinya segini doang. Ya, nanti besok kita akan belajar bagaimana cara menemukan, kemudian cara belajar bagaimana kita kemudian mengundang, bagaimana kita itu nanti kita akan pelajari selama materi teori. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan malam ini. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Kak Meli Puspita. Ya, silakan ikan cucut, ikan teri, dilanjut dong Bu Menteri. Amin. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, Pak Ringga. Ini sepertinya belum materi ya Pak? Belum. Materinya nanti di hari pertama menjelang 31 hari. Ini baru apa ya namanya, kayak preambul. Kayak gemerlap lampu aja gitu loh. Jadi belum materi. Kalau buat saya itu belum materi. Cuma ini sudah membingungkan. Dan bikin kita akhirnya gitu ya. Bagus sih proses kalau
Jadi kalau Kak Nura tadi bilang bahwa dari kemarin kita oh panjang, sekarang bukan oh aja yang panjang. Oh, ya Allah salah saya. Oh, iya bener gue salah bener. Oh iya salah bener. Udahlah akhirnya pengakuan dosa semua. Baik. Terutama yang baru-baru. Alhamdulillah keren banget ya Allah. Baik, sahabat-sahabat miliarder, para leader, top leader yang gajian ya. Hebat gitu ya kalau di Armina Daily itu gajinya para leader itu bisa kita jadikan materi soft selling. Mana ada di kantor lainnya. Oke. Bangun datar banyak bentuknya. Salah satunya jajaran genjang. Yang ingin angkat tangan, silahkan bertanya. Pak Ringga akan jawab dengan penuh kasih sayang. Ayo silakan. Ini nggak ada yang bertanya atau udah pada ngantuk ya? Wah, Bunda Ari. Kita kan janji setiap sesi ada 10 yang bertanya, baru 2. Nanti saya kena omel Miss Dew lagi. Yang ketiga siapa lagi? Pak Poltak mau tanya nggak? Saya masukin dulu aja ya yang mau bertanya ya. Ya. Siap-siap dulu. Siapa lagi? Ada Bu Sri tadi yang ikan cucut, ikan teri. Siapa lagi? Cuma 2? Iya. Nanti langsung kita pakai nomor undian. Cuma 3. Ini dari gendernya Pak Ringga nggak ada yang tanya? 1, 2, 3, 4, baru 4. Oke, baik. Kita 4 dulu ya, Pak. Ya, siap. 4 dulu. Satu-satu dijawab, satu-satu dijawab. Biar enak ngunyahnya. Oh, berarti yang daftar tunggu Bu Dwi Listi dan Bu Yani. Ya. Baik, nomor 1 Bu Ari, nomor 2 Kak Misna, nomor 3 Kak Sulastri, nomor 4 Kak Mia. Oke? Ingat nomornya ya Bu, buat arisan besok. Ya, kita mulai dengan Bunda Ari. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ringga, Kak Meli. Ini pertanyaan kok ini ya, mungkin duplikasi ya dia. Dari mboknya, anak-anaknya Abeh nututi bertanya. Dari tim Hongkong semuanya ini nanti yang bertanya. Ya, terima kasih Pak Ringga ya. Mudah-mudahan pertanyaan saya itu menjadi kinerja saya untuk selanjutnya. Nah, di sini betul Kak Pak Ringga ya yang Pak Ringga katakan kalau kebanyakan memang tadi kan dikatakan ya kalau baru memberi uang Rp165.000 itu namanya belum closing ya. Nah, di sini kebanyakan dari mitra saya itu ya memang ya kemarin tuh saya merasakan banyak mitra yang sudah memberi uang Rp165.000 dan ya memang itu sih sebenarnya gimana ya Pak ya, belum saya closing, belum saya posting ya. Terus di sini juga ada yang hanya Rp165.000 dan minta di closing. Begitu saya closing, terus beliau bilang bahwa dia tidak mau menjalankan bisnisnya untuk jaringan, tapi beliau ingin menjual saja, terus mau masuk di seperti di Shopee, terus di Pak ya, di shop-shop itu loh Pak ya. Itu bagaimana ya? Bagaimana dengan mengatasi masalah ini Pak? Karena saya kalau mau mengizinkan saya kalau ya takut sendiri ya kalau tidak ada jalur-jalurnya. Terus untuk memberi penjelasan dengan beliau itu bagaimana Pak? Saya mohon penjelasan dari Pak Ringga biar saya agak paham gitu Pak ya. Jadi kita nggak khawatir gitu. Terima kasih Pak Ringga. Baik, teman-teman, terutama yang baru ya, yang paling penting adalah ketika kita mendapatkan 165.000 itu ada yang namanya kode etik perusahaan. Jadi
teman-teman juga harus jelaskan bisnis ini misalkan gini. Bunda Ari, terima kasih sudah meniatkan diri untuk gabung di Armina Daily. Kemarin kan Bunda Ari udah transfer ya ke saya 165.000 dan ini transfer ini saya belikan starter kit namanya. Nah, sebelum saya daftarkan, karena ini starter kit adalah milik Ibu, saya serahkan dulu ya. Nah, ini starter kitnya apa aja dia kan diedifikasi. Apa aja ini isinya ini, termasuk di dalamnya adalah kode etik perusahaan gitu. Nah, itu salah satu hal yang harus Anda lakukan. Salah satu hal yang harus kita kerjakan. Karena kalau enggak, nanti akan melebar kemana-mana. Nah, kalau kemudian aduh, kayaknya saya tidak mau jalankan bisnisnya, saya mau jadi penjual aja. Oh, monggo Bu, nggak apa-apa. Sebagai penjual juga Anda punya hak, punya keuntungan, tetapi ya tentunya namanya kita pertegaskan lagi gitu. Nanti di teknik follow up saya akan jelaskan. Dan saya sudah siapkan skripnya. Gimana caranya kita menghadapi orang-orang seperti ini. Ya, kalau kita bahas sekarang nanti nggak jadi PR buat kita. Tapi catat ya Bunda Ari. Nanti ada PR dari saya punya PR buat Bunda Ari dan teman-teman. Gimana caranya ketika ada orang. Tapi minimal ketika ada orang itu biarkan dia jalan dulu. Kalau memang itu yang menjadi pilihan dia, karena kita boleh kok. Menjadi penjual, menjadi itu boleh aja gitu. Oh, Ibu mau jualan aja? Oh, nggak apa-apa Bu, mau kasih. Karena kalau menjual aja untungnya juga udah baik banget kok gitu kan. Tapi mohon maaf, ini kan sebelum Ibu lanjutkan, karena Ibu niat dijual, karena kita adalah perusahaan direct selling, ada aturan tidak bisa jual di marketplace. Mohon maaf banget. Jadi daripada nanti jadi problem di kemudian hari, mungkin saya harus jujur nih, untuk jualan di posisi itu tidak bisa dilakukan. Lalu aku jualannya gimana? Nah, ini yang saya mau kasih sama Ibu. Justru saya mau kasih Ibu, kalau Ibu mau jalankan bisnisnya, kita ada loh Bu. Pelatihan bulan besok itu sama seseorang dia gimana jualan tanpa kelihatan jualan. Mau belajar nggak? Tapi sayangnya mohon maaf Bu, mohon maaf banget, sayangnya ini hanya untuk orang yang mau jalanin bisnis. Jadi kalau Ibu cuma mau jualan aja, ya kayaknya nggak bisa Bu. Mohon maaf ya. Teman-teman, kenapa saya berani gitu? Karena dari awal saya cuma bilang, saya pengen cari orang yang benar-benar mau bermitra dengan saya. Saya nggak mau cari orang yang kemudian, oh nggak apa-apa Bu, boleh, silakan. Yang penting gua closing. Enggak. Itu ngerepotin. Kalau dari awal standar kita tinggi, waduh paling nggak kalau kayak gitu nanti nggak closing. Teman-teman mau dapat yang berlian tuh enak banget loh. Mau diatur, mau diajarin, mau itu. Tapi kalau udah belum apa-apa, udah bikin pusing. Gue juga punya harga diri bro. Gue nggak akan minta-minta sama lo untuk lo jadi mitra gue. Mohon maaf, kalau Anda tidak ikut sama saya, gak apa-apa. Saya ikhlas. Tapi kita tetap berteman ya bro. Gitu dong Bunda Ari. Ya nggak closing lagi deh gue kalau begitu. Jadi gini maksud saya Bu Ari. Kita itu di Armina Daily itu adalah ingin membantu orang. Nah kalau yang dibantunya tidak mau dengan kita bantu dengan cara yang kita tahu bisa sukses, ya jangan dipaksa mereka. Gitu. Benar sombong dikit nggak apa-apa. Kita cari orang yang mau, yang seperti Ringga, yang seperti Bunda Ari. Gitu. Jadi syaratnya itu ya, saran saya itu. Kalau memang itu nggak apa-apa, kita gali kebutuhan, nggak apa-apa Bu, nggak closing sekarang, nggak usah cepet-cepet. Nanti di teknik closing saya ajarin. Mau sekarang atau nanti teknik closing? Kalau sekarang nanti sampai pagi. Closing aja ya, nanti di teknik closing. Itu ya Bunda Ari ya. Sombong dikit, nggak usah dikit, banyak juga nggak apa-apa. Ya, oke Pak Ringa, karena ya itu yang saya rasakan seperti itu ya Pak ya. Nanti kadang-kadang kalau sudah bilang jangan ini ya, karena ya tidak ada jalurnya kalau kita di toko-tokopedia gitu ya. Itu akhirnya terus melarikan diri, jadinya udah nggak ada nongol Karena lagi. Orang gitu. yang seperti itu pada akhirnya akan merusak Armina Daily dan pada akhirnya akan membuat bisnis kita hancur. Dari awal, kalau Anda melakukan itu, mohon maaf, bisnis kami itu bisnis yang jelas. Kenapa tidak boleh
marketplace karena marketplace itu kalau bikin harga bisa kacau balau. Kami jaga harga kami jaga kualitas kami. Jadi mohon maaf kalau mungkin kita berteman aja, nggak bisa gabung di Armina Daily. Maaf ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Sombong banget sih lo. Ya nggak apa-apa dong gue sombong, karena gue bisnis gue jelas dong. Kalau bisnis lu kan jualan dia marketplace yang bisa dihancurin orang kan? Duh, kena. Oke, jadi Oke, Bu. udah. Oke, jadi jelas Pak Ringga, jadi kita memberi ketegasan yang sangat luar biasa ya. Ya tadi sombong-sombong banyak ya, jangan sombong Bukan dikit ya. sombong, maksudnya tuh gini. Maksudnya itu ketika kita mencari mitra, kita juga harus punya bargaining position. Gitu. Anda harus menyelamatkan bisnis ini juga dari orang-orang yang hanya akan gabung dan kemudian merusak bisnis ini. Gitu. Iya. Itu ya, Bu Ari. Oke, Nanti kalau terima teknik kasih. closing-nya kita pelajari pada saat materi teknik closing. Oke, Sip. terima kasih Pak Ringga. Sami-sami. Terima kasih Bunda Ari. Sama-sama Masya Allah. saya. Saya jawab sedikit, apakah ada fakta di marketplace yang melakukan tindakan bukan dari Armina Daily, yang akan melakukan tindakan dari Apli? Ya, jangan melakukan tindakan itu langsung dari Apli. Karena memang itu dilarang oleh Menteri Perdagangan, bukan Armina Daily melarang. Jadi kalau ada yang menjawab ya kita laporin aja. Tindakan udah ada kok. Setahu saya sudah ada. Ya, gitu ya Pak SBY. Iya, memang kemarin juga ada itu Pak, mitra saya bilang, kok di marketplace kok murah, sekarang kok mahal gitu. Memang itu di situ. Jadi kita harus bisa tegas gitu ya Pak ya. Iya dong. Oke, terima kasih Pak Ringga, Kak Meli. Terima kasih Bunda Ari. Sama-sama. Oke. Pertanyaan bagai pertanyaan, kemudian menambah wawasan